pagi, kekasih Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKP Romangun, dan tim multimedia mengucapkan selamat pagi dan selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Dan untuk itu, mari kita mempertajam pendengaran kita akan firman Tuhan setiap pagi, agar kita dimampukan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, dan dimampukan juga untuk melakukan kehendak Allah di dalam diri kita. Setelah kita dimampukan mendengar suara Tuhan dan membedakan dari yang lain. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, kabar keselamatan sesi yang ke-6 dalam bagian bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia sudah kami coba kemarin dan berupaya untuk menjelaskannya tentang bagaimana keadilan dan kasih Allah yang sepertinya bertentangan satu dengan yang lain, atau lebih tepat dikatakan paradoks, karena dengan menekankan kasih maka akan kehilangan keadilan, dan ketika kita menekankan keadilan akan kehilangan kasih. Padahal kedua-duanya ada di dalam Allah, yakni Dia Maha Kasih sekaligus Maha Adil. Kalau Dia mau menekankan kasihnya seperti kakek, yang kakek aja tidak mau menghukum cucunya yang salah, apalagi Allah yang Maha Kasih. Sama sekali Dia tidak berkenan, bahkan Dia menyesal ketika hukuman itu dilakukan seperti di air bah. Tapi sebagai Allah yang adil, Dia harus melakukan, dan tidak ada keraguan, Allah pasti menghukum semua kesalahan itu. Seperti polisi yang adil ketika menangkap kita bersalah, tidak ada ampun kita harus didenda, apalagi Allah yang Maha Adil, Dia akan menghukum setiap orang yang bersalah. Sebagaimana kemarin kita juga ingatkan dengan ilustrasi seorang perampok di bank. Sekalipun perampokannya itu tidak merugikan bank itu, sekalipun perampokannya itu tidak membahayakan orang lain karena yang dibawa hanya pistol mainan, tapi sebagai hakim dia dihukum telah menimbulkan kekacauan, dan dia harus dihukum untuk itu sekalipun dia minta maaf. Hakim yang adil akan melakukannya. Lalu bagaimana dong dengan keadilan dan kasih ini yang terus-menerus kita lihat dia bertentangan? Saudara, ada sebuah cerita tentang Jenderal Samila. Cerita ini dari Tiongkok dengan Caesar, yang seringkali dikatakan Kaisar sebagai pemimpinnya. Di dalam kekaisaran itu terdapat seorang jenderal yang sangat cakap, masih muda. Selain ganteng, dia juga cerdik. Dia mampu mengalahkan musuh-musuh dengan gaya dan cara dengan pasukannya. Lalu Caesar itu merasa ada kecemburuan. Ada miripnya cerita Saul dengan Daud ya. Lalu ketika Caesar ini berpikir begini, kalau satu saat nanti jenderal ini akan lebih terkenal, karena setiap dia maju ke medan pertempuran dia akan memenangkannya. Ya, nanti lama-lama saya dan keturunanku akan kalah pamor, kalah populer dari jenderal ini. Maka sebagai seorang politisi yang memikirkan masa depannya bukan hanya masa depan negaranya atau pimpinannya, maka diputuskan untuk memberhentikan langkah sang jenderal, tentu juga dengan mencari-cari kesalahan. Karena cerita jenderal ini dipecat dari kemiliteran. Lalu para pengikutnya jadi bertanya-tanya, kalau jenderal kami secakap ini, sepintar ini, seganteng ini, serajin ini, seadil ini juga dipecat, apalagi kami yang tidak ada apa-apanya, hanya tinggal menunggu waktu. Lalu mereka bersekutu membela sang jenderal. Dan sang jenderal yang kehilangan jabatannya juga merespon anak buahnya. Lalu mereka mengadakan latihan-latihan untuk menggulingkan Caesar atau Kaisar yang sedang berkuasa pada saat itu. Ketika mereka mengadakan latihan, satu batalion, di sana juga ada anak-anak mereka bawa, dan juga istri dan orang-orang tua mereka. Jadi ramai sekali di camp itu. Dan sebagai satu batalion yang sedang mengkhususkan diri dalam latihan untuk mengkudeta kerajaan yang resmi atau kaisar yang resmi,
Maka seringkali mereka juga kekurangan logistik. Karena kekurangan logistik selalu ada pencurian, ada keributan. Sambil berpikir nih, kalau lama-kelamaan kami hanya berbicara, hanya menyelesaikan pencurian, menyelesaikan keributan, kapan kami latihan, kapan sampai ke tujuan gitu ya. Lalu dikeluarkanlah pengumuman, barang siapa yang ketahuan mencuri, cambuk 50 kali. Kalau dia mati, kuburkan. Kalau dia masih hidup, silahkan dia mencari pengobatannya. Tidak perlu dia diri lagi. Habis waktu kita untuk mengurus orang-orang yang seperti ini. 3 minggu tidak ada loh yang berani mencuri. Kenapa? Karena jenderal ini mereka kenal sebagai jenderal yang lugas ya, yang tegas, yang tidak pernah ingkar dengan kata-katanya. Tapi jenderal yang sayang sekaligus adil dalam segala tindak tanduknya sebagai seorang militer, sebagai seorang prajurit. Nah, tapi setelah 3 minggu datang laporan dari bawahan. Ajudannya melaporkan, siap jenderal. Tadi malam ada pencurian. Lalu jenderal ini dengan tidak memandang orang yang melapor itu mengatakan, ya udah tangkap aja pencurinya. Siap jenderal, pencurinya sudah ditangkap. Sekali lagi jenderal mengatakan, eksekusi, cambuk 50 kali. Siap jenderal, mohon petunjuk. Karena kali ini yang mencuri adalah ibu jenderal sendiri. Dia kaget bahwa yang mencuri itu adalah ibunya. Dan para prajuritnya juga bingung mau diapain ibunya ini. Maka mereka melaporkan kalau yang mencuri itu adalah ibunya. Bagaimana keputusan sang jenderal? Karena sebagai pemimpin, di tangannya ada keputusan. Dengan kasih kepada ibunya, dia bisa membebaskan ibunya. Karena dia pemimpin tertinggi di lingkungan itu. Dan sebagai jenderal yang adil, dia juga berhak menghukum ibunya. Kalau dia mau, karena di tangannya ada hukum pada saat itu. Lalu dia berpikir-pikir sebagai jenderal yang bijak, lalu dia mengatakan, besok pagi eksekusi kita jalankan. Orang menunggu nih di lapangan. Ini jadi nggak dieksekusi ya? Ini ibunya nih gitu ya. Banyak sekali komentar. Ya jadi dong, dieksekusi dong, dia kan adil. Sekalipun mamanya, kalau mamanya mencuri tidak dihukum. Nanti kalau istriku mencuri dihukum enggak? Gitu ya. Ini komentar di luar banyak sekali berseliweran. Tapi jenderal ini dengan langkah yang pasti, walaupun hatinya terluka dalam, dia melangkah mendekati pengadilan itu dan memberitahukan bahwa eksekusi dijalankan. Maka dituntunlah ibu sang pencuri ini ke tengah lapangan. Dan di sana sudah ada tiang di mana tangannya diikat untuk dieksekusi. Dengan langkah pasti dia mendekati ibunya dan membuka tali ibunya itu, menyingkirkan ibunya, lalu mengatakan, ikat tanganku yang harus diikat. Aku yang mencuri, aku yang melakukannya. Para ajudannya, bawahannya tidak berani mengeksekusinya. Dia katakan, maaf jenderal, jenderal adalah pimpinan kami. Dia katakan, saya bukan jenderal saat ini, saya adalah pencuri. Silakan lakukan eksekusi, hukuman 50 kali cambuk, jangan kurangi satupun. Dan jangan kurangi kekuatanmu. Lakukan dengan sepenuhnya, aku siap untuk menanggungnya. Dengan hening, eksekusi pun dilakukan sampai 50 kali. Darah muncrat ke sana kemari. Ibunya berseru dan menjerit mengatakan, andaikan aku tahu kalau kau yang menanggung semuanya ini, saya tidak akan melakukannya. Tapi sang jenderal mendekati dan memeluk ibunya dengan luka dan dengan darah mengatakan, ma, kasih harus dinyatakan, keadilan harus ditegakkan, sayang kedua-duanya harus melalui pengorbanan. Kasih dan keadilan hanya bertemu di dalam pengorbanan. Dan inilah yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita di dalam diri Yesus Kristus. Saya persilakan saudara membaca dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa, dieksekusi sebagai ganti kita, supaya oleh bilur-bilurnya maka kita disembuhkan. Jalan keselamatan dari Allah selalu berbeda dengan jalan yang dipikirkan oleh manusia. Jalan keselamatan yang dari Allah diwujudkan dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Shalom.